Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan tentu saja waras. Hari ini saya super excited karena ketemu sahabat baru yang luar biasa, Kang Yono. Iya, Terima kasih banyak Kang. sama-sama. Sudah menyediakan waktu, mau direpotin di tengah kesibukannya ya. Apalagi ini kan nggak apa-apa. libur ya. Iya. Meskipun nggak seramai kemarin kayaknya. Iya. Dan saya dan Kang Yono lagi kongko nih di kedai kopinya Kang Yono, kedai kopi Cibulau, Cibulau, iya. namanya. Cibulau itu nama Kampung, kampung Iya. ya di daerah Puncak Bogor. Puncak Bogor. Nah, Kang Yono memang mengembangkan varietas kopi ini atau gimana kok namanya jadi kopi Cibulau? Jadi nama Cibulau itu kita ngangkat dari kampung aja sih. Jadi dari kampung. Kalau dari Bogor sebenarnya kalau Bogor itu kampung nggak ke bawah. Kalau kampung Bogor pasti ke bawah. Nah, asal mulanya kopi Cibulau ini gimana? Perjalanannya lumayan panjang sih ceritanya. Ini Jadi, saya nyicipin juga. iya, boleh, monggo. Kang Yono. Kita perjalanan dulunya sih bukan ke arah kopi ya. Dulu sebenarnya kopi itu bisa dibilang plesetan, Bang. Jadi kita itu dulu itu dari tahun 2000, bahkan mungkin kalau nggak salah itu 99 lah, 1999 itu kita itu terbentuk dari kelompok peduli lingkungan waktu itu. Jadi bukan dari arah kopi. Tapi ternyata perjalanan kami itu di KPA itu kelompok peduli lingkungan kita hanya 4-5 tahun lah kalau nggak salah itu kita vakum dan kita bubar lah karena kita sekelintir masyarakat itu punya inisiatif karena kami di sini udah merasakan gitu dampak pemanasan global dari waktu itu udah terasa walaupun kita nggak tahu ada istilah global warming itu nggak tahu gitu. Nah di situ kami dari tahun 99-2000 itu kita mencoba menanam pohon-pohon endemik di kawasan-kawasan yang udah kritis setelah lahan bekas longsor itu di kawasan sini. Kawasan sini. Oke. Nah itu kita nanam pohon endemik dan kebetulan bareng juga itu almarhum bapak saya sama emak itu nanam pohon kopi di pinggir hutan waktu itu bekas-bekas longsor ya. Oke. Nah yang saya tanami sama teman-teman itu mungkin kalau nggak salah itu kita beranggotakan 18 orang. Itu udah pada besar gini tuh ditebangin masyarakat lagi. Kita bukan siapa-siapa, nah kita nggak bisa melarang kan. Gitu. Nah dari situ karena organisasi itu nggak punya motor ataupun yang bisa mendapatkan nilai ekonomi, pada akhirnya bubar. Nah setelah bubar kita vakum 1 tahun atau 2 tahun. 2007 itu ada perencanaan program PHBM. PHBM dari Perhutani, program pemberdayaan hutan bersama masyarakat. Nah di situ kita mulai melirik ke arah situ tuh kayaknya bagus karena sebelum terbentuknya PHBM itu kita melihat yang kami lakukan ternyata kalau kita pohon endemik terus itu ternyata udah besar ada yang nembangin terus gitu kan. Nah setelah itu kita pas itu lihat yang kebun kopi ada berapa pohon waktu itu 50 pohon tuh bawa dari Temanggung itu pohon robusta. Nah di situ buat pembelajaran kami kenapa gitu. Itu yang kita tanam ditebangin. Nah yang nanam almarhum bapak saya sama emak itu di situ pohon kopi sama tumpang sari dengan pohon-pohon yang ada puspa, ada rasa mala, ada pasang. Itu orang nggak mau nebang. Nah di situ buat tanda tanya kami gitu di situ. Jadi mungkin dengan adanya pola tumpang sari kayak begini, secara tidak langsung melarang orang untuk menebang pohon. Karena kalau menebang pohon itu akan langsung ke pohon kopi. Akhirnya, ya secara logika kami sebagai masyarakat biasa, kalau nebang pohon ada pohon kopinya berarti akan berurusan sama punya pohon kopi. Nah di situ kita 2007, 2008 itu terrealisasi kita terbentuk kelompok tani hutan di situ. Kita juga ada PKS dengan Perhutani untuk program PHBM merentan bersama masyarakat. Nah situ mulai berjalan 2008. Sekarang ada berapa luas tanah yang? Luas tanah sih kalau sekarang dari dulu PHBM sekarang perhutanan sosial itu kawasan itu 610,64 hektar. Itu yang ada di Perhutani. Yang kami sama masyarakat di sini tuh terbentuk ada 4 KTH, 1 LMDH, 4 KTH itu mungkin untuk tanaman kopi sekarang ini sekitar 300-an hektar lah yang udah mulai tertanam dari 4 kampung ini. Dan mungkin memang nggak semuanya kita tanam karena memang ada hutan yang kita dibuat hutan khas yang kalau misalnya kemiringan itu
85 atau 80 itu kita nggak terlalu merekomendasi untuk tanam kopi karena Oke. ya biarin aja itu hutan alam aja, jadi ya nggak usah diganggu. Adapun juga salah satunya itu pemberdayaan hutan itu pengembangan wisata, kelola wisata. Salah satunya wisata sepeda gunung atau wisata camping ground yang teman-teman itu bisa dikembangkan ke arah situ. Oke. Nah, berarti jenis kopinya ini yang ditanam apa? Robusta atau Kopi Arabica pertama atau? Robusta. Oke. Robusta kita tanam dan setelah kita tanam ternyata sebenarnya gitu kopi Robusta itu udah over ketinggian karena di sini yang kita tanam itu 1350. Oke, iya. Dan dengan apa yang kami lakukan di sini secara ikhlas ternyata Tuhan berkehendak lain. 2016 kita dapat juara 1 nasional sebenarnya belum siap sebenarnya karena waktu itu hanya berapa patok gitu yang mulai berbuah tapi ya mau nggak mau ya gimana gitu faktanya kayak gitu. Nah ternyata ada konsep konservasi itu memang harus kita membawahi ada 3 unsur ya. Dan ternyata setelah pembelajaran saya dari tahun 99 atau 2000 ke sini sampai 2022 sekarang menginjak 2022 itu saya juga baru itu mungkin 1 tahunan Pak. Ternyata memang kita untuk mengejar konservasi itu harus ada 3 hal yang harus kita tinjau. 1, dampak kerusakan hutan itu karena minimnya SDM masyarakat Pak. SDM itu tentang pengenalan hutan, pentingnya fungsinya hutan itu nggak tahu masyarakat. Jangankan orang lain Pak, saya sendiri itu nggak tahu dulu. Cuman dipoles salah satu sama teman-teman LSM itu saya mulai mengenal. Oh, belajarnya salah satunya dari situ. Tapi sebenarnya ada dasar ya, dasar alam itu yang tahun 94 itu pas di Bukit Ujung sana itu tahun 94 itu kawasan sini terjadi kemarau panjang. Nih kalau ingat saya sampai merinding nih Pak. Ini benar-benar kita nggak buat-buat ya. Di situ kesadaran saya itu terbentuk itu mulai ada tumbuh gitu tahun 1994 itu pas mulai kemarau panjang di sana itu pokoknya kering semua. Rumput di hutan itu semak-semak itu udah kering semua. Nah di situ ada angin, suara angin tuh nyut. Yang saya rasakan, yang saya lihat, saya rasakan itu pohon itu kayak nangis Pak. Pohon-pohon itu yang udah kering tuh nangis. Dan di situ tuh seolah-olah minta pertolongan sama kami gitu. Ya, saya benar-benar melihat alam sampai sedemikian. Nah situ sampai saya mengeluarkan air mata. Nah terbentuklah kesadaran saya dari awal 94 itu. Nah 94 langsung 97 tuh mulai ada LSM, mulai digedor lah mata hati itu. Ternyata memang berkesinambungan antara manusia dengan hutan itu fungsinya harus benar-benar ini. Makanya setelah berjalan itu memang harus ada 3 faktor yang harus kami lakukan atau kami gerakan. 1, sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal hutan. Biar tahu ya. Biar tahu tentang fungsinya hutan. Karena apa Pak? Masyarakat yang tinggal dekat hutan, termasuk kami sendiri itu minim SDM Pak. Bahkan rata-rata generasi kami ke belakang itu SD juga nggak tamat, termasuk saya sendiri. Makanya jauh sekali untuk pemahaman tentang hutan itu nggak tahu. Sebagai masyarakat yang taunya karena minim SDM dasar minimnya ekonomi, apa yang dilakukan masyarakat ya pengrusakan hutan. Apapun yang ada di hutannya, apapun yang bisa dijual itu yang kita ambil. Pokoknya asal jadi duit. Asal jadi duit kita ambil, gitu. Karena nggak paham. Nah setelah mungkin sosialisasi terhadap masyarakat, pemahaman terhadap masyarakat, masyarakat mulai mengikut, itu kita juga harus ada pengembangan ekonomi. Ekonomi salah satunya pengembangan di wisata, sektor wisata segala macam untuk mengenjot ekonominya. Setelah ekonomi mulai terbentuk atau terbangun masyarakatnya, dengan planning apa yang akan kita lakukan, yang selagi kita masih konsep konservasi dengan ekonominya berjalan. Nah di situ baru ketiganya kita baru penanaman tentang penghijauan lagi Pak. Karena penghijauan yang dibilang selama ini konservasi penanaman itu nggak akan berjalan secara normal kalau SDM masyarakat nggak digenjot, ekonomi masyarakat nggak dikembangkan juga. Itu kan artinya tadi kalau cerita dari Kang Yono kan memang itu berdasarkan juga pengalaman sebelumnya. Iya. Sudah ditanam, udah gede pohonnya ditebang. Iya. Karena faktor pengetahuan masyarakat, kemudian ekonomi ya. Tentu ya. Oke, nah Kang Yono itu belajar semua hal ya. Tadi disebutkan salah satunya di teman-teman LSM. Iya. Tentang kopi dari mana Kang? Tentang kopi sih ikuti perjalanan aja sih Pak. Jadi kalau LSM itu hanya menyentil kita untuk kesadaran terhadap lingkungan aja. Nggak, istilahnya nggak terlalu muluk-muluk itu enggak. Ya, Nah, belajar kopinya ini? Belajar kopi, ya salah satu
apa ya, kalau belajar kopi saya secara ini belum, tadinya belum. Tapi yang setahu saya dan orang tua kami menanam kopi itu karena kebetulan kami dari Temanggung, Mbak. Di sana komoditas kopi juga. Kopi unggulan juga Robusta Temanggung itu. Nah, di situ mungkin orang tua berpikir waktu itu suatu saat kalau kita ngopi itu nggak usah beli. Saya sendiri Pak kayak begitu Pak, nggak berpikir sampai menciptakan kualitas cita rasa segala macam itu nggak pikir ke arah situ. Itu mungkin anugerahnya ya Pak. Tapi sampai sekarang kan tentu ada penambahan pengetahuan ya. Iya. Apalagi dari Kang Yono cerita, itu sampai bisa dapat juara nasional itu gimana ceritanya? Juara nasional yang mungkin kopi. Ya kalau menurut saya pribadi itu anugerahnya. Apa yang kami lakukan dengan istilahnya ikhlas, kita nggak tanpa pamrih gitu yang kita lakukan. Itu pokoknya nggak ada target apa-apa. Nggak ada gitu target ya? apa-apa. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain kayak gitu. Itu artinya kopinya diikutkan festival ya? Iya. Festival KKSI Kontes Kopi seluruh Indonesia. Tahun berapa itu kan? 2016. 2016. Kemudian menang. Sejak itulah kopi Cibulau mulai dikenal. Iya, mulai dikenal. Mulai 2000, sebenarnya waktu itu kita udah keteteran juga, permintaan banyak, kuantitas sedikit banget. Nah, setelah berjalan kesini-sininya, 2016, 2017 masyarakat baru melek Pak. Karena kawasan sini dulunya kan kebun sayuran banyaknya, jadi hutan itu dirambah sama masyarakat, jadikan kebun sayur. Karena komoditas sayur di sini memang dari dulu terkenal banget lah. Artinya hutannya dibuka, nanam sayur. Iya. Nah, kalau sebagian ditanam sayur sama masyarakat, nah sekarang yang dari sayur itu kita 2018 berangsur-angsur mencoba mengalihkan ke kebun kopi lagi. Kopi sama setelah ditanamin kopi mulai tumbuh, ekonomi mulai bergerak juga. Nah, di situ fungsinya kopi itu pohon perduh, dia butuh pohon naungan. Misalnya 2 meter pohon kopi, nanti jarak 5 meter sampai 10 meter itu harus pohon yang keras lagi. Jadi akhirnya kita menghutankan lagi, Pak. Banyak juga persepsi dari teman-teman LSM, bahkan orang yang banyak sok-sokan lah gitu. Dia nggak tahu sebenarnya kayak gimana kawasan lingkungan hutan atau kawasan yang dekat dengan hutan ya. Puncak dibikin kebun kopi ya hancur. Itu banyaknya berpikiran ke arah situ. Tapi kan Kang Yono sekarang udah membuktikan bahwa itu salah. Salah besar. Nah, katanya sampai ke ini kan, konservasi aliran sungai segala. Iya. Itu jadi konservasi kalau sungai itu kami juga belajar dari dari fakta yang di lapangan itu salah satunya yang efektif. Kalau sungai itu nggak bisa, untuk pinggir-pinggir sungai itu nggak mungkin kita tanamin kopi karena paling yang cocok itu satu bambu. Kita lagi mengenyut ke bambu, arah bambu seperti pohon-pohon pengeras damar atau pohon-pohon apa gitu. Itu memang agak lama kalau pohon keras itu, tapi yang paling cepat itu bambu. Jadi fungsi pengeratan terhadap tanah itu mudah-mudahan sih lebih efektif. Nah, sungai itu diurus karena memang bagian dari satu rencana konservasi atau memang kemudian melihat dulu ada kemarau panjang kayaknya sumber aliran sungai harus diurus atau gimana? Jadi harus, karena sungai itu kalau kita pinggiran sungai, sabuk sungai kita nggak diurus, itu timbulnya longsor berkelanjutan itu dari arah sungai dulu. Nah, kita juga nggak mau meleset, apalagi setelah adanya kopi mulai menghasilkan ekonomi lumayan bagus, nah sektor wisatanya lumayan bagus. Di situ kita juga, contohnya kayak ini, sepeda gunung KTH Bike Park ini yang kami kelola juga di sini, itu berapa persen kita kembalikan ke alam, Pak? Buat seperti pembibitan bambu. Maksudnya hasil dari pengumpulan uang. Pengumpulan uang tersebut kita lakukan untuk konservasi lagi. Jadi kembali lagi ke alam. Jadi mungkin bisa dibilang kayak kita meminum kopi ini juga kita secara tidak langsung kita ikut melestarikan alam itu untuk kopi Cibulaunya kayak gitu. Keren. Berarti sekarang jumlah anggota yang ikut dalam apa ini namanya kan? KTH Tani Hutan ya. Itu ada berapa orang totalnya? Di KTH itu ada kita 4 KTH. 4 KTH Cibulau, Cikoneng, Rawagede dengan Cisuren sama Baru Jeruk 5 berarti. 5, 6 cuman yang satu masih belum terlalu dia baru mulai. Baru kayaknya masih belum puguh lah istilah orang Sunda itu. Belum itu ini sekitar, belum niat. Iya, belum niat secara ini sekitar 350-an. 350 anggota. Yang dulu kita berjalan itu dari 2008 Cibulau doang itu cuma 8 orang, Pak. 8 orang itu 8. Nama doang. Yang berjalan tuh almarhum bapak saya, emak saya, adik saya sama saya 4 orang sebenarnya yang berjalan. Nah, itu yang menarik, Kang. Kenapa kayaknya ngotot betul gitu, Kang?
ke apa namanya ke konservasi, ke apa namanya ke arah kopi. Meskipun tadi Kak Yono bilang bahwa ya kopi itu sebetulnya pengolahannya kan secara turun-temurun ada kan Iya. dari Temanggung. Tapi kan dari 8 orang yang hanya nama cuma 4 yang benar-benar apa namanya serius garap gitu kan. Kenapa Kang? Apa sih yang menyebabkan keluarganya Kang Yono itu benar-benar ngotot? Keadaan juga Pak. Keadaan satu faktor ekonomi, keduanya kalau saya datangnya dari melihat kondisi ya, kondisi lingkungan itu udah segitu parahnya. Itu isi yang kami lakukan. Nah ternyata kita harus mencoba berpikir, belajar langsung di lapangan itu gimana konsep kita ke depannya supaya kita terus berjalan. Jadi jangan sampai kita melakukan konservasi secara gede-gedean merugikan masyarakat juga. Enggak, justru di situ mengangkat nilai ekonomi masyarakat sampai pemahaman masyarakat. Nah, tantangan yang paling besar apa Kang? Kalau pasti kan ada tantangan ya. Iya. Dari 8 orang yang hanya nama sekarang jadi 350 itu. Ya tantangan banyak Pak. Dari satu kami yang bukan siapa-siapa, kami dipaksa untuk menyadarkan masyarakat juga, untuk ngajak bareng-bareng masyarakat. Kalau menyadarkan sih terlalu tinggi juga ya. Jadi kita itu untuk ikut mengajak belajar bareng lah tentang pemahaman terhadap fungsinya hutan. Satu itu. Keduanya juga dengan adanya kawasan puncak, apalagi kita tuh program konservasi, banyak juga investor yang mau pada masuk. Nah, salah satu yang dikhawatirkan itu ya masyarakat jadi penonton lagi, Pak. Itu yang kami khawatirkan juga. Dan masih banyak lagi, Pak, karena apalagi di puncak ini banyak yang selain lahan-lahan rawan longsor segala macam. Ya yang kami lakukan kebetulan kemarin selain KTH, kami juga terbentuk di Karang Taruna juga, Pak. Kita masih baru di Karang Taruna. Anak mudanya juga mulai diikutkan juga. Nah, salah satu anak muda itu di situ berperan penting untuk pengembangan ekonomi itu. Salah satu sekarang udah banyak jadi fotografer, banyak yang jadi barista di kawasan wisata ini. Jadi kita mencoba menyeimbangkan kebutuhan sama masyarakat gitu. Jadi kita juga nggak memaksa misalnya orang harus jadi ini, jadi itu nggak memaksa juga. Tapi ya supaya kesinambungan ke depannya itu lebih inilah. Contohnya kayak ini, saya membuat warung di sini yang dulunya cuma warung kecil, tapi dia nggak maju juga nggak mundur. Kita coba dirubah supaya lebih bagus ya, kayak kafe lah, kafe alam gitu. Nah kalau Sabtu Minggu ini yang kerja di sini sampai 11 orang, Pak, untuk melayani tamu. Jadi kita mencoba membuat apa ya, ruang tenaga kerja untuk inilah, supaya masyarakat di sini tuh ada manfaatnya yang lain. Selain sepeda gunung, kita buka ini posko, kita juga buat parung, kita juga buat tim jaga juga di sini. Nah, tapi kan ini setelah jalan ya, Kang? Iya. Saya membayangkan di awal tuh kan pasti ketika Kang Yono mulai ngajak ya. Balik lagi tadi dari 8 orang kemudian sekarang jadi 350 tuh kan respon yang rata-rata didapat dari masyarakat apa, Kang? Awal-awalnya cemoohan, Pak. Bukan banyak, cemoohan. Karena saya juga paham, Mak, masyarakat itu nggak tahu untuk misalnya budidaya kopi itu jauh banget, karena kawasan sini dulu nggak ada kopi, Pak. Sebenarnya ada kopi peninggalan Belanda itu ada di sini. Jadi pahamnya itu kalau nanam ke sayur itu orang masyarakat sini antusias banget, karena memang turun temurun di sini tuh selain perkebunan teh itu kebun sayuran. Jadi kalau ke arah kopi itu berpikirnya dia itu kapan panennya, jualnya kemana, salah satunya kayak gitu. Berapa harganya? Itu yang memang mereka nggak bisa ini untuk planning untuk mencari ekonomi nggak ada waktu itu. Nah setelah mulai salah satu teman-teman kami yang kami mulai dipepet benar-benar istilahnya supaya dia tuh bisa fokus. Ya setelah 1 tahun itu bisa menghasilkan 30 juta, ada yang 40 juta. Itu kata mereka, udah bukan kata saya lagi. Nah, di situ baru orang berlomba-lomba untuk ikut. Ya. Nah, itu momen itu setelah juara ya? Iya, 2018 itu masyarakat baru mulai ngikut itu. Permintaan kopi Cibuloy makin tinggi. Iya. Nilai ekonominya udah kelihatan gitu baru ya. Baru pada ngikut. Tapi saya kira hampir rata-rata masyarakat memang begitu. Begitu. Kalau tidak dikasih contoh, ini buktinya itu susah ya. Waktu itu juga ya teman-teman sahabat saya sendiri yang dekat-dekat juga. Tahun 2009 2010 itu ngajak sama teman-teman. Adik saya itu pasti depan mata saya sendiri. Yuk kita nanam kopi.
Semua pada bilang gitu. Dia sambil ketawa, gimana menertawakan lah, menertawakan. Ngapain nanam kopi ya? Ngapain nanam kopi? Kapan panennya? Kapan hasilnya? Jualnya mau kemana? Itu semuanya hampir semuanya kayak gitu. Kalau cuma tertawa biasa sih mending, tertawanya itu menertawakan kan beda Pak. Jadi kita tuh kadang saya selalu bilang gini, ngejek ya ketawanya. Kalau ngajak ini sekarang bukan saatnya. Gini aja, kita buktikan suatu saat juga nggak usah disuruh, masyarakat bakal jangankan lahan yang luas, sejengkal lahan buat rebutan itu bener Pak. Nggak meleset itu perkiraan saya itu. Nah setelah besar 350 orang pasti omset. Kalau boleh tahu sekarang omset rata-rata berapa Kang? Tergantung ya Pak, banyak yang penanaman baru, itu baru ada yang misalnya satu kali panen itu masih ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 8 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30, ada yang udah 40, ada yang mungkin hampir 50 juga udah ada. Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah saya sama adik saya itu udah kisaran minimnya 80, bahkan udah nyampe 180-an. Sekali panen. Sekali panen? Iya. Wow. Sudah jadi saudagar kalau gitu. Amin. Nah setelah besar gini tantangannya apa yang? Tantangannya banyak juga. Jadi banyak juga istilahnya. Ada istilah orang Sunda itu atau ya ada istilah kita itu ada gula ada semut. Kalau udah ada gula, jangankan semut yang bisa melihat, semut yang buta juga dia akan datang ke situ, Pak. Jadi entah itu dengan cara sehat, bahkan cara yang tidak sehat juga dilakukan oleh mereka. Contohnya gini, di sini kita terbentuk sekarang perhutanan sosial ataupun dulu PHBM itu ada hak dan kewajiban terhadap perhutani, Pak. Ada sharing lah itu. Tapi orang itu boleh tahu berapa persen yang harus 30%. 30%. Iya. Nah di situ itu ada orang yang beli ataupun nembakin ke petani. Sedangkan petani adanya di sini itu sebenarnya inisiatif. Ada perjalanan lah gitu, ada perjalanan dan siapa yang perjuang dari awal itu mestinya tahu kan. Ya syukur-syukur pamit atau apa, saya mau beli. Nggak apa-apa memang, apalagi dengan kuantitas besar ke depan itu kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi kita harus harus tahu ada hak dan kewajiban terhadap pemerintah juga. Jadi jangan asal nyelonong gitu. Ya pengennya kayak gitu sih. Nah, gimana cara Kang Yono mengatasi tantangan-tantangannya? Tantangan itu kita biarkan dulu supaya istilahnya kalau kita mau nangkap maling itu biar masuk dulu ke rumah. Nanti kalau udah masuk ke rumah baru kita tangkap gitu aja. Kita biarkan dulu aja. Nah, tapi agar tetap kompak jalan bareng 350 orang ini apa yang dilakukan? Kita lebih ke ini ya Pak. Pelatihan sama penyadaran bersama, belajar mengenai kita genjotnya ke arah ekonomi dulu, Pak. Ke ekonomi dulu, pengembangan ekonomi, salah satunya itu ya wisata, langsung kopinya juga. Baru kita sebenarnya secara tidak langsung kita itu juga ngajak ke konservasi. Salah satunya yang tadi kami utarakan itu kebun sayuran, tanam ganti pohon kopi. Nah setelah terjadi pohon kopi udah mulai berbuah, mulai besar. Pohon naungannya mana? Saya tanya karena di situ juga ada berapa meter satu kita kembali lagi ke pohon-pohon pengeras lagi, yaitu entah pohon alpukat, nangka, ataupun pohon endemik kita tanam lagi. Jadi supaya tujuan kita itu menghutankan kembali gitu aja, Pak. Nah, ini terakhir Kang, obsesi atau cita-cita yang masih belum bisa dijalankan apa? Atau Kang Yono punya keinginan apa di masa yang akan datang? Cita-cita besar saya sih gini ya Pak. PR di sini tuh berat banget Pak sebenarnya. Sangat ini apa? Sangat ya namanya titik nol Ciliwung, hulunya Jakarta itu sebenarnya paling seksi kalau misalnya ada banjir ada gitu gini paling seksi. Yang kena ya kita juga gitu. Ini kiriman dari Bogor. Iya, kiriman dari Bogor dari Puncak. Ya apa yang kami lakukan tentang tujuan kami konservasi itu bukan hanya kami sendiri. Jadi dari segala unsur pemerintah, masyarakat juga harus, karena pemerintah doang tanpa masyarakat nggak akan berjalan. Jadi harus bareng-bareng untuk mengkonservasi. Sebaliknya juga begitu. Iya, sebaliknya juga begitu. Jadi jalan bergandengan bareng-bareng, urusan konservasi urusan kita semua. Iya, urusan kita semua. Dan ini bukan urusan setahun 2 tahun. Betul, Pak. Ini urusan jangka panjang. Perjalanannya udah jangka panjang banget. Apalagi tadi di awal Kang Yono bilang udah rusak banget ya alamnya. Udah parah banget Pak. Oke. Ya tujuannya utama sih
ada istilah orang Sunda itu atau teman-teman jadi logan dari teman-teman LMDH itu leuweung hejo rakyat ngejo. Jadi hutan kembali hijau lestari lagi, masyarakat sejahtera. Itu Pak tujuannya. Oke. Sip. Atur nuhun banyak nih. Sami-sami Pak. Mudah-mudahan sukses terus ke depan. Amin, amin Pak. Dan nanti bisa balik lagi untuk dengarkan cerita yang keren lainnya. Insya Allah siap. Makasih Kang. Sama-sama.